Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Raji Musaad dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, kelas G, dengan nomor induk mahasiswa 202010360311412. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi kelas dasar logika. Materi pertama adalah logika induktif dan deduktif. Lalu yang kedua adalah objek formal dan material ilmu logika. Sebelum memasuki pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih logika itu. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Logika sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi pengertian logika adalah suatu hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diungkapkan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dapat juga diartikan bahwa logika merupakan cara orang berbahasa dan mencerminkan atau menjelaskan jalan pikirannya. Nah, dalam ilmu logika itu terbagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Kita ke logika induktif terlebih dahulu. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini lumayan berbahaya karena cenderung mengambil keputusan atau kesimpulan yang terlalu cepat walaupun bukti-bukti atau kasus-kasusnya masih sedikit. Ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh logika induktif. Yang pertama adalah sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis secara sederhana. Sintesis berarti kesimpulan yang diambil dengan cara menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi untuk mengambil sebuah landasan kesimpulan tersebut. Yang kedua adalah general, kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Yang ketiga ada a posteriori, kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan inderawi. Contoh induktif kuat dan lemah. Contoh induktif kuat ada besi atau logam, jika dipanaskan dia akan meleleh. Perunggu atau logam jika dipanaskan akan meleleh. Perak atau logam jika dipanaskan akan meleleh. Yang di sini artinya logam jika dianggap panaskan maka akan meleleh. Alasannya menjadi induktif kuat adalah karena sudah banyak landasan, kasus dan suara yang menyimpulkan hal tersebut sehingga kesimpulan ini sudah sangat reliable. Contoh induktif yang lemah, air di sumur A tidak jernih, air di sumur B tidak jernih, air di sumur C tidak jernih. Sudah ada beberapa kasus dan kesimpulan yang diambil namun buktinya dan suaranya hanya sedikit. Karena itulah contoh ini masuk ke induktif lemah, kurangnya kasus dan bukti untuk menjadikan kesimpulan yang reliable. Sekarang kita ke logika deduktif. Apa itu logika deduktif? Yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya atau form, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat. Ciri-cirinya ada analitis, tautologis, dan a priori. Kita ke analitis. Ada lorem ipsum dolor sit amet consecteur adipisting elit. Tautologis, lorem ipsum dolor sit amen consecteur adipisting elit. A priori, lorem ipsum dolor sit amet consecteur adipisting elit.
Yang pertama itu kan tadi analitis, yaitu kesimpulan daya tarik hanya dengan menganalisa proposisi atau premis-premis yang sudah ada. Dan yang kedua, tautologis, yaitu kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Yang ketiga, a priori, yaitu kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau operasi kampus. Dan yang terakhir adalah argumen deduktif, selalu dapat nilai sahih atau setidaknya. Contoh yang bisa menggambarkan logika deduktif adalah semua mahasiswa UMM perlu nilai untuk bisa lulus. Raji adalah mahasiswa UMM, jadi Raji perlu nilai untuk lulus dari UMM. Beralih ke dua materi terakhir, yaitu objek formal dalam ilmu dan material dalam ilmu logika. Objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan ilmu, namun pada saat yang sama membedakan dari bidang-bidang lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga merupakan hal yang diselidiki, dipandangi, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup hal-hal baik yang konkret ataupun hal yang abstrak. Sesungguhnya objek material logika adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formalnya ialah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, rasional, tepat, dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.